Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Rio Fulana. Kali ini akan dibacakan biografi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Biografi ini diambil dari embun frombanjarmasin.wordpress.com yang dikutipnya dari tasawuf.blog.com. Semoga hikmah mengalir dari uraian yang akan dibacakan, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut uraiannya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, wafat 1309 Masehi, hidup di Mesir di masa kekuasaan dinasti Mamluk. Ia lahir di kota Alexandria, Iskandaria, lalu pindah ke Kairo. Di kota inilah ia menghabiskan hidupnya dengan mengajar fikih mazhab Imam Maliki di berbagai lembaga intelektual, antara lain Masjid Al-Azhar. Di waktu yang sama dia juga dikenal luas di bidang tasawuf sebagai seorang master syekh besar ketiga di lingkungan tarekat Sufi Syaziliyah ini. Ibnu Athaillah tergolong ulama yang produktif. Tak kurang dari 20 karya yang pernah dihasilkannya, meliputi bidang tasawuf, tafsir, akidah, hadis, nahwu, dan usyul fiqh. Dari beberapa karyanya itu yang paling terkenal adalah Kitab Al-Hikam. Buku ini disebut-sebut sebagai magnum opusnya. Kitab itu sudah beberapa kali disyarah, antara lain oleh Muhammad bin Ibrahim Ibnu Ibad Ar-Rundi, Syekh Ahmad Zarruq, dan Ahmad Ibnu Ajiba. Beberapa kitab lainnya yang ditulis adalah Al-Tanwir fi Iskat Al-Tadbir, Unwan at-Taufiq fi Dab Al-Tariq, Miftah Al-Falah, dan Al-Qaul Al-Mujarrad fil Al-Ism Al-Mufrad. Yang terakhir ini merupakan tanggapan terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengenai persoalan tauhid. Kedua ulama besar itu memang hidup dalam satu zaman, dan kabarnya beberapa kali terlibat dalam dialog yang berkualitas tinggi dan sangat santun. Ibnu Taimiyah adalah sosok ulama yang tidak menyukai praktek sufisme. Sementara Ibnu Athaillah dan para pengikutnya melihat tidak semua jalan sufisme itu salah, karena mereka juga ketat dalam urusan syariat. Ibnu Athaillah dikenal sebagai sosok yang dikagumi dan bersih. Ia menjadi panutan bagi banyak orang yang meniti jalan menuju Tuhan. Menjadi teladan bagi orang-orang yang ikhlas, dan imam bagi para juru nasihat. Ia dikenal sebagai master atau syekh ketiga dalam lingkungan tarikat Syazili setelah yang pendirinya Abu Al-Hasan As-Syazili dan penerusnya, Abu Al-Abbas Al-Mursi. Dan Ibnu Athaillah inilah yang pertama menghimpun ajaran-ajaran, pesan-pesan, doa dan biografi keduanya, sehingga khazanah tarikat Syaziliyah tetap terpelihara. Meski ia tokoh kunci di sebuah tarikat, bukan berarti aktivitas dan pengaruh intelektualismenya hanya terbatas di tarekat saja. Buku-buku Ibnu Athaillah dibaca luas oleh kaum muslimin dari berbagai kelompok, bersifat lintas mazhab dan tarikat, terutama Kitab Al-Hikam yang melegenda ini. Pengarang Kitab Al-Hikam yang cukup populer di negeri kita ini adalah Tajuddin, Abu Al-Fadl, Ahmad bin Muhammad bin Abdul Al-Karim bin Atta Al-Sakandari Al-Juzami Al-Maliki Al-Syazili. Ia berasal dari bangsa Arab. Nenek moyangnya berasal dari Juzam, yaitu salah satu kabilah Kahlan yang berujung pada Bani Ya'rib bin Qotan, bangsa Arab yang terkenal dengan Arab Al-A'ribah. Kota Iskandariah merupakan kota kelahiran Sufi besar ini. Suatu tempat di mana keluarganya tinggal dan kakeknya mengajar. Kendatipun namanya hingga kini demikian harum, namun kapan Sufi agung ini dilahirkan tidak ada catatan yang tegas. Dengan menelisik jalan hidupnya, Dr. Taftazani bisa menengarai bahwa ia dilahirkan sekitar tahun 658 sampai 679 Hijriah. Ayahnya termasuk semasa dengan Syekh Abu Al-Hasan Al-Syadili, pendiri Tariqah Al-Syaziliyah, sebagaimana diceritakan Ibnu Atta dalam kitabnya Latoiful Minan. Ayahku bercerita kepadaku, suatu ketika aku menghadap Syekh Abu Al-Hasan Al-Syazili, lalu aku mendengar beliau mengatakan, "Demi Allah, kalian telah menanyai aku tentang suatu masalah yang tidak aku ketahui jawabannya, lalu aku temukan jawabannya tertulis pada pena, tikar dan dinding." Keluarga Ibnu Atta adalah keluarga yang terdidik dalam lingkungan agama. Kakek dari jalur nasab ayahnya adalah seorang ulama fikih pada masanya.
Tajuddin remaja sudah belajar pada ulama tingkat tinggi di Iskandaria seperti Al-Faqih Nasiruddin Al-Mimbar Al-Juzami. Kota Iskandaria pada masa Ibnu Atta memang salah satu kota ilmu di semenanjung Mesir, karena Iskandaria banyak dihiasi oleh banyak ulama dalam bidang fikih, hadis, usul, dan ilmu-ilmu bahasa Arab, tentu saja juga memuat banyak tokoh-tokoh tasawuf dan para aulia solihin. Oleh karena itu tidak mengherankan bila Ibnu Athaillah tumbuh sebagai seorang faqih, sebagaimana harapan dari kakeknya. Namun kefakihannya terus berlanjut sampai pada tingkatan tasawuf. Hal mana membuat kakeknya secara terang-terangan tidak menyukainya. Ibnu Atta menceritakan dalam kitabnya, Latoiful Minan, bahwa kakeknya adalah seorang yang tidak setuju dengan tasawuf, tapi mereka sabar akan serangan dari kakeknya. Disinilah guru Ibnu Atta, yaitu Abul Abbas Al-Mursi mengatakan, kalau anak dari seorang alim fikih Iskandaria, Ibnu Athaillah, datang ke sini, tolong beritahu aku. Dan ketika aku datang, Al-Mursi mengatakan, malaikat Jibril telah datang kepada Nabi bersama dengan malaikat penjaga gunung ketika orang Quraisy tidak percaya pada Nabi. Malaikat penjaga gunung lalu menyalami Nabi dan mengatakan, wahai Muhammad, kalau engkau mau, maka aku akan timpakan 2 gunung pada mereka. Dengan bijak Nabi mengatakan, tidak, aku mengharap agar kelak akan keluar orang-orang yang bertauhid dan tidak musyrik dari mereka. Begitu juga, kita harus sabar akan sikap kakek yang alim fikih, kakek Ibnu Athaillah, demi orang yang alim fikih ini. Pada akhirnya Ibnu Atta memang lebih terkenal sebagai seorang sufi besar. Namun menarik juga perjalanan hidupnya, dari didikan yang murni fikih sampai bisa memadukan fikih dan tasawuf. Oleh karena itu buku-buku biografi menyebutkan riwayat hidup Athaillah menjadi 3 masa. Masa pertama. Masa ini dimulai ketika ia tinggal di Iskandaria sebagai pencari ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, usul, nahwu dan lain-lain dari para alim ulama di Iskandaria. Pada periode itu beliau terpengaruh pemikiran-pemikiran kakeknya yang mengingkari para ahli tasawuf, karena kefanatikannya pada ilmu fikih. Dalam hal ini Ibnu Athaillah bercerita, dulu aku adalah termasuk orang yang mengingkari Abu Al-Abbas Al-Mursi, yaitu sebelum aku menjadi murid beliau. Pendapat saya waktu itu bahwa yang ada hanya ulama ahli zahir, tapi mereka ahli tasawuf mengklaim adanya hal-hal yang besar, sementara zahir syariat menentangnya. Masa kedua. Masa ini merupakan masa paling penting dalam kehidupan sang guru pemburu kejernihan hati ini. Masa ini dimulai semenjak ia bertemu dengan gurunya, Abu Al-Abbas Al-Mursi tahun 674 Hijriah, dan berakhir dengan kepindahannya ke Kairo. Dalam masa ini, sirnalah keingkarannya ulama tasawuf. Ketika bertemu dengan Al-Mursi, ia jatuh kagum dan simpati. Akhirnya ia mengambil tarikah langsung dari gurunya ini. Ada cerita menarik mengapa ia beranjak memilih dunia tasawuf ini. Suatu ketika Ibnu Atta mengalami goncangan batin, jiwanya tertekan. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah semestinya aku membenci tasawuf? Apakah suatu yang benar kalau aku tidak menyukai Abul Abbas Al-Mursi? Setelah lama aku merenung mencerna, akhirnya aku beranikan diriku untuk mendekatnya, melihat siapa Al-Mursi sesungguhnya, apa yang ia ajarkan sejatinya. Kalau memang ia orang baik dan benar maka semuanya akan kelihatan. Kalau tidak demikian halnya, biarlah ini menjadi jalan hidupku yang tidak bisa sejalan dengan tasawuf. Lalu aku datang ke majelisnya. Aku mendengar, menyimak ceramahnya dengan tekun tentang masalah-masalah syara, tentang kewajiban, keutamaan dan sebagainya. Di sini jelas semua bahwa ternyata Al-Mursi yang kelak menjadi guru sejatiku ini mengambil ilmu langsung dari Tuhan. Dan segala puji bagi Allah, Dia telah menghilangkan rasa bimbang yang ada dalam hatiku. Maka demikianlah, ketika ia sudah mencicipi manisnya tasawuf, hatinya semakin tertambat untuk masuk ke dalam dan lebih dalam lagi. Sampai-sampai ia punya dugaan tidak akan bisa menjadi seorang sufi sejati kecuali dengan masuk ke dunia itu secara total, menghabiskan seluruh waktunya untuk sang guru dan meninggalkan aktivitas lain. Namun demikian ia tidak berani memutuskan keinginannya itu kecuali setelah mendapatkan izin dari sang guru Al-Mursi. Dalam hal ini Ibnu Athaillah menceritakan, aku menghadap guruku Al-Mursi, dan dalam hatiku ada keinginan untuk meninggalkan ilmu zahir. Belum sempat aku mengutarakan apa yang terbersit dalam hatiku ini, tiba-tiba beliau mengatakan, di kota Kous aku mempunyai kawan namanya Ibnu Naasi.
Dulu dia adalah pengajar di Kous dan sebagai wakil penguasa. Dia merasakan sedikit manisnya tarikah kita. Kemudian ia menghadapku dan berkata, "Tuanku, apakah sebaiknya aku meninggalkan tugasku sekarang ini dan berkhidmat saja pada Tuan?" Aku memandangnya sebentar kemudian aku katakan, "Tidak demikian itu tarikah kita. Tetaplah dengan kedudukan yang sudah ditentukan Allah padamu. Apa yang menjadi garis tanganmu akan sampai padamu juga." Setelah bercerita semacam itu yang sebetulnya adalah nasihat untuk diriku, beliau berkata, "Beginilah keadaan orang-orang Al-Siddiqin. Mereka sama sekali tidak keluar dari suatu kedudukan yang sudah ditentukan Allah sampai Dia sendiri yang mengeluarkan mereka." Mendengar uraian panjang lebar semacam itu aku tersadar dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dan alhamdulillah Allah telah menghapus angan kebimbangan yang ada dalam hatiku. Sepertinya aku baru saja melepas pakaianku. Aku pun rela tenang dengan kedudukan yang diberikan oleh Allah. Masa ketiga. Masa ini dimulai semenjak kepindahan Ibnu Atta dari Iskandariyah ke Kairo. Dan berakhir dengan kepindahannya ke Haribaan Yang Maha Kasih pada tahun 709 Hijriyah. Masa ini adalah masa kematangan dan kesempurnaan Ibnu Athaillah dalam ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ia membedakan antara uzlah dan kholwah. Uzlah menurutnya adalah pemutusan hubungan maknawi bukan hakiki, lahir dengan makhluk, yaitu dengan cara sisalik. Orang yang uzlah selalu mengontrol dirinya dan menjaganya dari perdaya dunia. Ketika seorang sufi sudah mantap dengan uzlahnya dan nyaman dengan kesendiriannya, ia memasuki tahapan halwah. Dan halwah dipahami dengan suatu cara menuju rahasia Tuhan. Kholwah adalah perendahan diri di hadapan Allah dan pemutusan hubungan dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnu Athaillah, ruangan yang bagus untuk berhalwa adalah yang tingginya setinggi orang yang berkholwat tersebut. Panjangnya sepanjang ia sujud, luasnya seluas tempat duduknya. Ruangan itu tidak ada lubang untuk masuknya cahaya matahari, jauh dari keramaian, pintunya rapat dan tidak ada dalam rumah yang banyak penghuninya. Ibnu Athaillah sepeninggal gurunya Abu Al-Abbas Al-Mursi tahun 686 Hijriyah, menjadi penggantinya dalam mengembangkan tarikah Syaziliyah. Tugas ini ia emban di samping tugas mengajar di kota Iskandariyah. Maka ketika pindah ke Kairo, ia bertugas mengajar dan ceramah di Masjid Al-Azhar. Ibnu Hajar berkata, Ibnu Athaillah berceramah di Azhar dengan tema yang menenangkan hati dan memadukan perkataan-perkataan orang kebanyakan dengan riwayat-riwayat dari salafus soleh, juga berbagai macam ilmu. Maka tidak heran kalau pengikutnya berjubel dan beliau menjadi simbol kebaikan. Hal senada diucapkan oleh Ibnu Taghribaradi. Ibnu Athaillah adalah orang yang soleh, berbicara di atas kursi Azhar, dan dihadiri oleh hadirin yang banyak sekali. Ceramahnya sangat mengena dalam hati. Dia mempunyai pengetahuan yang dalam akan perkataan ahli hakikat dan orang-orang ahli tarikah. Termasuk tempat mengajar beliau adalah Madrasah Al-Mansuriyah di Hay Al-Sogoh. Beliau mempunyai banyak anak didik yang menjadi seorang ahli fikih dan tasawuf, seperti Imam Taqiyuddin Al-Subki, Ayat Tajuddin Al-Subki, pengarang kitab Tobaqo Al-Syafi'iyah Al-Kubro. Karya. Sebagai seorang sufi yang alim, Ibnu Atta meninggalkan banyak karangan sebanyak 22 kitab lebih. Mulai dari sastra, tasawuf, fiqh, nahwu, mantik, falsafah sampai hitobah. Kitabnya yang paling masyhur sehingga telah menjadi terkenal di seluruh dunia Islam ialah kitabnya yang bernama Hikam, yang telah diberikan komentar oleh beberapa orang ulama di kemudian hari dan yang juga telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa asing lain, termasuklah bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kitab ini dikenali juga dengan nama Al-Hikam Al-Ataiyah. Untuk membedakannya dari kitab-kitab lain yang juga berjudul Hikam. Karomah Ibnu Athaillah. Al-Munawi dalam kitabnya, Al-Kawakib Al-Duriyah mengatakan, Syekh Kamal Ibnu Humam ketika ziarah ke makam wali besar ini membaca surat Hud sampai pada ayat yang artinya, di antara mereka ada yang celaka dan bahagia. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam liang kubur Ibnu Athaillah dengan keras. Wahai Kamal, tidak ada di antara kita yang celaka. Demi menyaksikan karomah agung seperti ini, Ibnu Humam berwasiat supaya dimakamkan dekat dengan Ibnu Athaillah ketika meninggal kelak. Di antara karomah pengarang kitab Al-Hikam adalah, suatu ketika salah satu murid beliau berangkat haji. Di sana si murid itu melihat Ibnu Athaillah sedang tawaf. Dia juga melihat sang guru ada di belakang makam Ibrahim, di Mas'a dan Arafah.
Ketika pulang, dia bertanya pada teman-temannya apakah sang guru pergi haji atau tidak. Si murid langsung terperanjat ketika mendengar teman-temannya menjawab tidak. Kurang puas dengan jawaban mereka, dia menghadap sang guru. Kemudian pembimbing spiritual ini bertanya, "Siapa saja yang kamu temui?" Lalu si murid menjawab, "Tuanku, saya melihat tuanku di sana." Dengan tersenyum Al-Arif Billah ini menerangkan, orang besar itu bisa memenuhi dunia. Seandainya saja wali kutub dipanggil dari liang tanah, dia pasti menjawabnya. Pandangan tentang makam sufi. Dalam pandangan tasawuf secara umum, konsep makam dan hal adalah dua konsep yang sangat berhubungan dengan salik pejalan sufi. Makam adalah tahapan-tahapan tarikah yang harus dilalui oleh seorang salik yang membuahkan keadaan tertentu yang merasuk dalam diri salik. Semisal makam taubat. Seorang salik dikatakan telah mencapai makam ini ketika dia telah bermujahadah dengan penuh kesungguhan untuk menjauhi segala bentuk maksiat dan nafsu syahwati. Dengan demikian, makam adalah suatu keadaan tertentu yang ada pada diri salik yang didapatnya melalui proses usaha riyadah, melatih hawa nafsu. Sedangkan yang dimaksud dengan hal, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Qushairi, adalah suatu keadaan yang dianugerahkan kepada seorang salik tanpa melalui proses usaha riyadah. Namun, dalam konsep makam ini, Ibnu Athaillah memiliki pemikiran yang berbeda. Dia memandang bahwa suatu makam dicapai bukan karena adanya usaha dari seorang salik, melainkan semata anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika makam dicapai karena usaha salik sendiri, sama halnya dengan menisbatkan bahwa salik memiliki kemampuan untuk mencapai suatu makam atas kehendak dan kemampuan dirinya sendiri. Pun jika demikian, maka hal ini bertentangan dengan konsep fana, iradah, yaitu bahwa manusia sama sekali tidak memiliki kehendak, dan juga bertentangan dengan keimanan kita bahwa Allah yang menciptakan semua perbuatan manusia. Dengan demikian, bagi seorang salik untuk mencapai suatu makam, hendaknya salik menghilangkan segala kehendak dan angan-angannya, iskat al-iradah wa al-tadbir. Mengenai makam, Ibnu Athaillah membagi tingkatan makam sufi menjadi 9 tahapan. 1. Makam taubat. 2. Makam zuhud. 3. Makam sabar. 4. Makam syukur. 5. Makam khauf. 6. Makam raja. 7. Makam rida. 8. Makam tawakal. 9. Makam mahabah. Makam taubat. Taubat adalah makam awal yang harus dilalui oleh seorang salik. Sebelum mencapai makam ini, seorang salik tidak akan bisa mencapai makam-makam lainnya. Karena sebuah tujuan akhir tidak akan dapat dicapai tanpa adanya langkah awal yang benar. Cara taubat sebagaimana pandangan Ibnu Athaillah adalah dengan bertafakur dan berkholwat. Sedang tafakur itu sendiri adalah hendaknya seorang salik melakukan introspeksi terhadap semua perbuatannya di siang hari. Jika dia mendapati perbuatannya tersebut berupa ketaatan kepada Allah, maka hendaknya dia bersyukur kepadanya. Dan sebaliknya, jika dia mendapati amal perbuatannya berupa kemaksiatan, maka hendaknya dia segera beristighfar dan bertaubat kepadanya. Untuk mencapai makam taubat ini, seorang salik harus meyakini dan mempercayai bahwa irodah kehendak Allah meliputi segala sesuatu yang ada, termasuk bentuk ketaatan salik, keadaan lupa kepadanya, dan nafsu syahwatnya, semua atas kehendaknya. Sedangkan hal yang dapat membangkitkan makam taubat ini adalah berbaik sangka, husnu az-zon, kepadanya. Jika seorang salik terjerumus dalam sebuah perbuatan dosa, hendaknya ia tidak menganggap bahwa dosanya itu sangatlah besar sehingga menyebabkan dirinya merasa putus asa untuk bisa sampai kepadanya. Makam zuhud. Dalam pandangan Ibnu Athaillah, zuhud ada 2 macam, zuhud akhir jali seperti zuhud dari perbuatan berlebih-lebihan dalam perkara halal, seperti makanan, pakaian, dan hal lain yang tergolong dalam perhiasan duniawi. Dan zuhud batin khafi seperti zuhud dari segala bentuk kepemimpinan, cinta penampilan zahir, dan juga berbagai hal maknawi yang terkait dengan keduniaan. Hal yang dapat membangkitkan makam zuhud adalah dengan merenung ta'amul. Jika seorang salik benar-benar merenungkan dunia ini, maka dia akan mendapati dunia hanya sebagai tempat bagi yang selain Allah, dia akan mendapatinya hanya berisikan kesedihan dan kekeruhan. Jikalau sudah demikian, maka salik akan zuhud terhadap dunia. Dia tidak akan terbuai dengan segala bentuk keindahan dunia yang menipu. Makam zuhud tidak dapat tercapai jika dalam hati salik masih terdapat rasa cinta kepada dunia, dan rasa hasud kepada manusia yang diberi kenikmatan duniawi. Alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah.
Cukuplah kebodohan bagimu jika engkau hasut kepada mereka yang diberi kenikmatan dunia. Namun, jika hatimu sibuk dengan memikirkan kenikmatan dunia yang diberikan kepada mereka, maka engkau lebih bodoh daripada mereka. Karena mereka hanya disibukkan dengan kenikmatan yang mereka dapatkan, sedangkan engkau disibukkan dengan apa yang tidak engkau dapatkan. Inti dari zuhud adalah keteguhan jiwa, yaitu tidak merasa bahagia dengan kenikmatan dunia yang didapat, dan tidak bersedih dan putus asa atas kenikmatan dunia yang tidak didapat. Seorang salik tidak dituntut menjadi orang yang fakir yang sama sekali tidak memiliki apa-apa. Karena ciri-ciri seorang zuhud ada dua, yaitu saat kenikmatan dunia tidak ada dan saat kenikmatan dunia itu ada. Ini dimaksudkan bahwa jika kenikmatan dunia itu didapat oleh salik, maka dia akan menghargainya dengan bersyukur dan memanfaatkan nikmat tersebut hanya karena Allah. Sebaliknya, jika nikmat sirna dari dirinya, maka dia merasa nyaman, tenang dan tidak sedih. Makam sabar. Ibnu Athaillah membagi sabar menjadi 3 macam: sabar terhadap perkara haram, sabar terhadap kewajiban, dan sabar terhadap segala perencanaan, angan-angan, dan usaha. Sabar terhadap perkara haram adalah sabar terhadap hak-hak manusia. Sedangkan sabar terhadap kewajiban adalah sabar terhadap kewajiban dan keharusan untuk menyembah kepada Allah. Segala sesuatu yang menjadi kewajiban ibadah kepada Allah akan melahirkan bentuk sabar. Yang ketiga yaitu sabar yang menuntut salik untuk meninggalkan segala bentuk angan-angan kepadanya. Sabar atas keharaman adalah sabar atas hak-hak kemanusiaan. Dan sabar atas kewajiban adalah sabar atas kewajiban ibadah. Dan semua hal yang termasuk dalam kewajiban ibadah kepada Allah mewajibkan pula atas salik untuk meniadakan segala angan-angannya bersama Allah. Sabar bukanlah suatu makam yang diperoleh melalui usaha salik sendiri. Namun, sabar adalah suatu anugerah yang diberikan Allah kepada salik dan orang-orang yang dipilihnya. Makam sabar itu dilandasi oleh keimanan yang sempurna terhadap kepastian dan ketentuan Allah, serta menanggalkan segala bentuk perencanaan, angan-angan, dan usaha. Makam syukur. Syukur dalam pandangan Ibnu Athaillah terbagi menjadi 3 macam. Pertama, syukur dengan lisan, yaitu mengungkapkan secara lisan, menceritakan nikmat yang didapat. Kedua, syukur dengan anggota tubuh, yaitu syukur yang diimplementasikan dalam bentuk ketaatan. Ketiga, syukur dengan hati, yaitu dengan mengakui bahwa hanya Allah sang pemberi nikmat, segala bentuk kenikmatan yang diperoleh dari manusia semata-mata darinya. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Athaillah. Dalam syukur menurut Ibnu Athaillah terdapat 3 bagian: syukur lisan yaitu memberitakan kenikmatan pada orang lain, syukur badan adalah beramal dengan ketaatan kepada Allah, dan syukur hati adalah mengakui bahwa Allah semata sang pemberi nikmat. Dan segala bentuk kenikmatan dari seseorang adalah semata-mata dari Allah. Ibnu Athaillah juga menjelaskan bahwa bentuk syukur orang yang berilmu adalah dengan menjadikan ilmunya sebagai landasan untuk memberi petunjuk kepada manusia lainnya. Sedangkan bentuk syukur orang yang diberi kenikmatan kekayaan adalah dengan menyalurkan hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Bentuk syukur orang yang diberi kenikmatan berupa jabatan dan kekuasaan adalah dengan memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap orang-orang yang ada dalam kekuasaannya. Lebih lanjut Ibnu Athaillah memaparkan bahwa syukur juga terbagi menjadi 2 bagian, syukur zahir dan syukur batin. Syukur zahir adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan syukur batin adalah mengakui dan meyakini bahwa segala bentuk kenikmatan hanyalah dari Allah semata. Manfaat dari syukur adalah menjadikan anugerah kenikmatan yang didapat menjadi langgeng, dan semakin bertambah. Ibnu Athaillah memaparkan bahwa jika seorang salik tidak mensyukuri nikmat yang didapat, maka bersiap-siaplah untuk menerima sirnanya kenikmatan tersebut. Dan jika dia mensyukurinya, maka rasa syukurnya akan menjadi pengikat kenikmatan tersebut. Allah berfirman, "Jika kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya akan kutambah kenikmatan itu." Jika seorang salik tidak mengetahui sebuah nikmat yang diberikan Allah kepadanya, maka dia akan mengetahuinya ketika nikmat tersebut telah hilang. Hal inilah yang telah diperingatkan oleh Ibnu Athaillah. Lebih lanjut Ibnu Athaillah menambahkan hendaknya seorang salik selalu bersyukur kepada Allah, sehingga ketika Allah memberinya suatu kenikmatan, maka dia tidak terlena dengan kenikmatan tersebut dan menjadikannya lupa kepada sang pemberi nikmat. Meskipun pada dasarnya semua kenikmatan pada hakikatnya adalah dari Allah, syukur kepada makhluk juga menjadi kewajiban seorang salik.
Dia harus bersyukur terhadap apa yang telah diberikan orang lain kepadanya, karena hal ini adalah suatu tuntutan syariat, seraya mengakui dan meyakini dalam hati bahwa segala bentuk kenikmatan tersebut adalah dari Allah. Pengejawantahan syukur tetap harus dilandasi dengan menanggalkan segala bentuk angan-angan dan keinginan. Akal adalah kenikmatan paling agung yang diberikan Allah kepada manusia. Karena akal inilah manusia menjadi berbeda dari sekalian makhluk. Namun, dengan kelebihan akal ini pula manusia memiliki potensi untuk bermaksiat kepada Allah. Dengan akal ini manusia dapat berpikir, berangan-angan, dan berkehendak. Sehingga manusia memiliki potensi untuk mengangan-angankan dan menginginkan suatu bentuk kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah. Hal inilah yang harus ditiadakan dalam pengejawantahan syukur. Makam khauf. Seorang salik dapat mencapai derajat makam khauf apabila dia merasa takut atas sirnanya hal dan makamnya, karena dia tahu bahwa Allah memiliki kepastian hukum dan kehendak yang tidak dapat dicegah. Ketika Allah berkehendak untuk mencabut suatu makam dan hal yang ada pada diri salik, seketika itu juga Allah akan mencabutnya. Bukti dari makna ini mengharuskan makam khauf bagi seorang hamba terwujud, ketika dia memiliki ucapan yang baik dan perilaku yang terpuji maka dia tak akan terputus makam khauf ini, serta dia tidak terperdaya dengan urusan duniawi, karena hukum kepastian dan kehendak Allah terwujud. Khauf seorang salik bukanlah sekedar rasa takut semata. Khauf pasti diiringi dengan raja, harapan, kepada Allah, karena khauf adalah pembangkit dari raja. Makam khauf adalah makam yang membangkitkan makam raja. Raja tidak akan ada jika khauf tidak ada. Ibnu Athaillah menyatakan bahwa jika salik ingin agar dibuka baginya pintu raja maka hendaknya dia melihat apa yang diberikan Allah kepadanya berupa anugerah makam, hal dan berbagai kenikmatan yang dia terima. Jika dia ingin agar terbuka baginya pintu khauf, maka hendaknya dia melihat apa yang dia berikan kepadanya berupa peribadatan dan ketaatan penuh padanya. Sebagaimana diutarakan oleh Ibnu Athaillah, jika engkau ingin agar Allah membukakan bagimu pintu raja, maka lihatlah segala sesuatu yang diberikan Allah kepadamu. Dan jika engkau ingin agar Allah membukakan bagimu pintu khauf, maka lihatlah apa yang telah kau berikan kepadanya. Raja bukan semata-mata berharap, raja harus disertai dengan perbuatan. Jika raja hanya berupa harapan tanpa perbuatan, maka tidak lain itu hanyalah sebuah angan-angan atau impian belaka. Dengan demikian wajib bagi seorang salik untuk menyertakan rajanya dengan amal kepatuhan, dan peribadatan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah secara kontinu. Jika raja sudah ada dalam diri salik, maka raja ini akan semakin menguatkan khauf yang ada pada dirinya. Karena suatu harapan, pasti akan disertai dengan rasa takut akan sesuatu, sehingga dapat dinyatakan bahwa khauf akan melahirkan raja, dan raja akan menjadi penguat khauf. Makam rida dan tawakal. Rida dalam pandangan Ibnu Athaillah adalah penerimaan secara total terhadap ketentuan dan kepastian Allah. Hal ini didasarkan pada Quran Surah Al-Maidah ayat 119, Allah rida terhadap mereka, dan mereka rida kepada Allah, dan juga sabda Rasulullah. Orang yang merasakan manisnya iman adalah orang yang rida kepada Allah. Makam rida bukanlah makam yang diperoleh atas usaha salik sendiri. Akan tetapi rida adalah anugerah yang diberikan Allah. Jika makam rida sudah ada dalam diri salik, maka sudah pasti makam tawakal juga akan terwujud. Oleh karena itu, ada hubungan yang erat antara makam rida dan makam tawakal. Orang yang rida terhadap ketentuan dan kepastian Allah, dia akan menjadikan Allah sebagai penuntun dalam segala urusannya, dia akan berpegang teguh kepadanya, dan yakin bahwa dia akan menentukan yang terbaik bagi dirinya. Makam tawakal akan membangkitkan kepercayaan yang sempurna bahwa segala sesuatu ada dalam kekuasaan Allah. Sebagaimana termaktub dalam Quran Surah Hud ayat 123, kepadanya lah segala urusan dikembalikan, maka sembahlah dia, dan bertawakallah kepadanya. Sebagaimana makam-makam lainnya, makam rida dan tawakal tidak akan benar jika tanpa menanggalkan angan-angan. Ibnu Athaillah menyatakan bahwa angan-angan itu bertentangan dengan tawakal, karena barang siapa telah berpasrah kepada Allah, dia akan menjadikan Allah sebagai penuntunnya, dia akan berpegang teguh kepadanya atas segala urusannya, dan jika sudah demikian tiadalah bagi dirinya segala bentuk angan-angan. Perencanaan, tadbir, juga bertentangan dengan makam tawakal karena seorang yang bertawakal kepada Allah adalah orang yang menyerahkan kendali dirinya kepadanya, dan berpegang teguh kepadanya atas segala urusannya.
Barang siapa telah menetapi semua hal tersebut, maka tiada lagi perencanaan baginya, dan dia berpasrah terhadap perjalanan takdir. Peniadaan perencanaan, iskat tadbir, juga terkait dengan makam tawakal dan rida. Hal ini jelas, karena seorang yang rida maka cukup baginya perencanaan Allah atasnya. Maka bagaimana mungkin dia menjadi perencana bersama Allah, sedangkan dia telah rela dengan perencanaannya? Apakah engkau tidak tahu bahwa cahaya rida telah membasuh hati dengan curahan perencanaannya? Dengan demikian, orang yang rida terhadap Allah telah dianugerahkan baginya cahaya rida atas keputusannya, maka tiada lagi baginya perencanaan bersama Allah. Hikmah rida kepada qada dan qadar antara lain dapat menghilangkan keruwetan dan kesusahan. Musibah yang diperoleh seseorang, jika dihadapi dengan pikiran yang lapang dan dengan bekerja yang sungguh-sungguh, di sanalah seseorang akan mendapatkan jalan dan petunjuk yang lebih berguna, daripada dihadapi dengan meratapi kesusahan-kesusahan itu, yang tidak ada berkesudahan. Dasar rida akan qada dan qadar, ialah firman Allah dalam Al-Quran. Orang-orang yang mukmin, jika mereka mendapat sesuatu bencana, berkatalah mereka, bahwasanya kami ini kepunyaan Allah, dan kami semua pasti kembali lagi kepadanya. Jika seseorang ditimpa bencana, hendaklah dia rida, hatinya tidak boleh mendongkol. Rida dengan qada, ialah menerima segala kejadian yang menimpa diri seseorang, dengan rasa senang hati dan lapang dada. Meridai qada dan qadar, karena ditimpa bencana atau menderita sesuatu, sangat disukai oleh agama. Tetapi sekali-kali tiada dibenarkan seseorang meridai kekufuran dan kemaksiatan. Rida dengan takdir Allah adalah suatu perangai yang terpuji dan mulia, serta membiasakan jiwa menyerahkan diri atas keputusan Allah, juga dapat mendapatkan hiburan yang sempurna dikala menderita segala bencana. Dialah obat yang sangat mujarab untuk menolak penyakit gelap mata hati. Dengan rida atas segala ketetapan Allah, hidup seseorang menjadi tentram dan tidak gelisah. Seseorang wajib berkeyakinan bahwa bencana yang menimpa seseorang, ada kalanya juga merupakan cobaan bagi seorang hamba, untuk lebih suka mengoreksi segala amal perbuatan pada masa-masa yang lampau, agar seseorang dapat mengubah dan memperbaiki jejak langkah dan perbuatannya pada masa-masa yang akan datang. Menyerah kepada kadailah keputusan takdir. Allah termasuk tidak boleh mengandai-andaikan, misalnya andaikan tadinya dia tidak ikut rombongan ini, barangkali dia tidak termasuk korban kecelakaan ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir, yang berkata kepada saudara-saudara mereka tatkala mereka bepergian di bumi, atau sedang bertempur. Sekiranya bersama-sama kami, niscaya mereka tidak akan mati, dan tidak akan terbunuh. Yang demikian karena Allah hendak jadikan yang tersebut itu duka cita di hati-hati mereka, dan Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha melihat akan apa yang engkau kerjakan. Makam Mahabbah. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa makam Mahabbah adalah makam tertinggi dari sekian makam-makam dalam tarekat. Dia menggambarkan bahwa Mahabbah adalah tujuan utama dari semua makam. Namun, Ibnu Athaillah memiliki pandangan yang berbeda tentang konsep Mahabbah, bahwa dalam Mahabbah seorang salik harus menanggalkan segala angan-angannya. Dia berpendapat demikian karena alasan bahwa salik yang telah sampai pada Mahabbah cinta, bisa jadi dia masih mengharapkan balasan atas cintanya kepada yang dicintainya. Dari sini tampak bahwa rasa cinta salik didasarkan atas kehendak dirinya untuk mendapatkan balasan cinta sebagaimana cintanya. Karena pecinta sejati adalah orang yang rela mengorbankan segala yang ada pada dirinya demi yang dicintainya, dan tidak mengharapkan imbalan apapun dari yang dicintainya, yang dalam konteks ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahabbah, cinta kepada Allah adalah tujuan luhur dari seluruh makam, titik puncak dari seluruh derajat. Tiada lagi makam setelah Mahabbah, karena Mahabbah adalah hasil dari seluruh makam, menjadi akibat dari seluruh makam, seperti rindu, senang, rida dan lain sebagainya. Dan tiadalah makam sebelum Mahabbah, kecuali hanya menjadi permulaan dari seluruh permulaan makam, seperti taubat, sabar, zuhud dan lain sebagainya. Wafat. Tahun 709 Hijriyah adalah tahun kemalangan dunia fana ini. Karena tahun tersebut wali besar yang tetap abadi nama dan kebaikannya ini harus beralih ke alam barzah, lebih mendekat pada Sang Pencipta. Namun demikian Madrasah Al-Mansuriyah cukup beruntung karena disitulah jasad mulianya berpisah dengan sang nyawa. Ribuan pelayat dari Kairo dan sekitarnya mengiring kekasih Allah ini untuk dimakamkan di pemakaman Al-Qorrofah Al-Kubro.